Shalom saudara, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kamu sekalian. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Hari ini kita berada dalam hari terakhir dalam pekan ini. Mari siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan melalui firman-Nya. Saudara, pagi ini kita akan membaca Yosua pasal 3 ayat 1 sampai ayat 17. Mari berdoa, mohon hikmat Tuhan. Bapa Sorgawi, Engkau Allah yang sungguh baik. Kami sangat bersyukur atas kehidupan baru yang Engkau perkenankan bagi kami. Kami siap menerima firman-Mu untuk menjadi kekuatan kami menjalani hari ini. Roh Kudus, tolonglah kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Yosua pasal 3 ayat 1 sampai ayat 17. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Dan setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi peringatan kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah mendekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin,
terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Amin. Berjalan bersama Tuhan. Tumeng kasih sola puang. Saudara, ada satu film animasi yang berjudul Kung Fu Panda. Ada dialog yang menarik antara Big Panda dan Tiny Dragon. Big Panda bertanya seperti ini, mana yang lebih penting? Perjalanan kah atau tujuan kah? Tiny Dragon menjawab, teman seperjalanan yang penting. Nah, saudara, jawaban Tiny Dragon ini menggambarkan dengan jelas kisah bangsa Israel yang akan menyeberangi sungai Yordan. Di bawah pimpinan Yosua, bangsa Israel akan segera memasuki tanah Kanaan. Tanah ini adalah tanah yang sudah dijanjikan kepada leluhur mereka. Namun jalan yang akan mereka lalui merupakan jalan yang masih asing. Allah meneguhkan mereka dan meminta mereka mengingat seluruh perjalanan yang sudah mereka lalui untuk mengingatkan mereka bahwa Allah tidak sekalipun meninggalkan mereka. Seluruh perjalanan mereka adalah perjalanan bersama Tuhan yang ditandai melalui tabut perjanjian. Karena itu, tabut ditempatkan di depan sebagai tanda dan pengakuan bahwa seluruh perjalanan mereka ada di dalam pimpinan Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, hidup kita pun adalah perjalanan. Ada banyak tujuan-tujuan yang kita tetapkan untuk dijalani dan dicapai. Tentu semua itu adalah hal yang penting. Namun kisah perjalanan bangsa Israel menegaskan bahwa pada akhirnya yang paling penting dalam perjalanan kita bukan pertama-tama tentang di mana berhenti atau di mana akan berakhir, melainkan dengan siapa kita melakukan perjalanan. Yesus sendiri mengatakan bahwa Dialah sang jalan. Dialah sang Immanuel yang hadir dalam seluruh perjalanan umatnya. Jika rumah Bapa menjadi tujuan dalam seluruh perjalanan itu, maka penting untuk menyadari bahwa tujuan itu dijamin oleh penyertaan sang jalan kebenaran, yaitulah Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita menyatu menaikkan doa syukur kita. Kita berdoa. Tuhan, kami haturkan syukur di hadapan-Mu. Kami boleh mengalami persekutuan di dalam renungan pagi. Kami percaya Tuhan dan mengaminkan bahwa Engkau adalah jalan kebenaran. Karena itu perjalanan kami sepanjang hari ini bahkan selamanya adalah perjalanan yang disertai dengan Tuhan. Terima kasih firman-Mu saat ini menguatkan kami. Jikalau kami berada pada hari terakhir dalam pekan ini, kami ingin menyatakan bahwa syukur kepadamu Bapa. Kami dimampukan memberi yang terbaik bagimu melalui pekerjaan kami, melalui situasi dalam rumah tangga kami, melalui pelayanan kami. Seluruh aktivitas kami telah kami lalui dari hari Senin sampai hari ini. Mohon Tuhan, Engkau menyempurnakan semua yang baik dalam pandangan-Mu. Tetapi mohon pengampunan bagi semua yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kembali kami berserah kepadamu. Tuhan menyertai kami semua. Inilah doa kami Tuhan. Dengarkanlah, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita. Tuhan memberkati kita semua dan tetap yakin kita berjalan bersama dengan Tuhan.